Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Hari ini kita sudah mulai memasuki subtema 2. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita lanjutkan, berdoa selesai ya, kita lanjutkan. Pelajaran kita di subtema 2 yang pertama adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada bacaannya bekerja sama dalam keberagaman di dalam buku paket halaman 75. Setelah kalian mencermati paragraf pertama dan membacanya, maka kita bisa menemukan gagasan pokok dalam paragraf pertama tersebut, yaitu Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan gagasan pendukung adalah berkumpul di rumah, menyiapkan peralatan dan melakukan percobaan. Di sini gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Nah, fungsi dari gagasan pendukung adalah untuk mendukung apa yang sudah ada pada gagasan pokok sehingga menjadi satu paragraf yang utuh, yang mudah dipelajari dan juga mudah diambil arti atau makna dari paragraf tersebut ingin menceritakan tentang apa. Ya, gitu ya. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang indera pendengar atau anatomi telinga manusia. Indera pendengar manusia adalah telinga. Nah, anatomi telinga ini dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Apa saja fungsi-fungsi dari masing-masing bagian telinga? Kita akan pelajari bersama di sini. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Daun telinga fungsinya untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Nah, bunyi ini akan masuk melalui lubang telinga. Selanjutnya, bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga luar. Lalu, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Setiap bagian telinga ini memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya yang pertama, gendang telinga untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Dan yang terakhir, saluran eustasius ini adalah saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran inilah yang menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Terus yang telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, dan saraf-saraf pendengaran. Telinga bagian dalam ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Yang kedua, di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Rambut halus akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf di otak kita. Itu adalah bagian-bagian telinga. Nah, yang sekarang kelainan yang terjadi pada telinga ada 2. Yang pertama tuli, yang kedua congek. Tuli ini adalah kelainan pada telinga
yang menyebabkan penderita tidak bisa mendengar sama sekali. Tuli ini adalah cacat bawaan sejak lahir. Yang kedua, congek. Congek adalah keluarnya cairan berbau busuk dari dalam telinga. Hal ini disebabkan oleh adanya infeksi bakteri yang terjadi di dalam telinga. Infeksi inilah yang menyebabkan telinga bernanah dan berbau busuk. Oleh sebabnya, kalian semua harus secara berkala membersihkan telinga kalian agar terhindar dari penyakit congek. Kita masuk lagi ke pembelajaran yang kedua. Di sini juga ada bacaan yang judulnya Tong Sampah Gotong Royong. Coba kalian buka buku paket kalian. Ada bacaan yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Nah, dari bacaan tersebut ada beberapa hal yang bisa kita ambil, yaitu mengenai kerjasama, dan kita juga bisa melihat manfaat kerjasama. Nah, kerjasama itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu, manfaat kerjasama yang kita bisa ambil dari cerita Tong Sampah Gotong Royong ini antara lain, pekerjaan mereka jadi lebih cepat selesai. Pekerjaan juga menjadi lebih ringan. Sekarang lanjut lagi pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kita akan mulai belajar tarian Bungong Jumpa. Ada yang tahu tarian Bungong Jumpa? Tarian ini berasal dari daerah mana, ayo? Nah, benar sekali. Tarian ini berasal dari daerah Aceh. Biasanya tarian ini dipentaskan pada saat-saat perayaan 17 Agustus, ada hajatan, terus di sekolah-sekolah, terus pentas seni atau event-event yang diselenggarakan baik dari tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional. Kita sering menyaksikan tarian ini di televisi juga kan. Nah, tarian ini juga banyak dipelajari di sekolah-sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, SMP maupun sekolah menengah atas, bahkan sampai universitas juga banyak yang mempelajari tarian ini untuk dipentaskan. Nah, umumnya tarian ini terdiri dari 3 formasi. Yang pertama, formasi berbentuk huruf V, di mana penarinya berbaris membentuk huruf V. Ada di gambar yang pertama. Terus yang kedua, formasi berbentuk lingkaran. Nah, formasi berbentuk lingkaran, penarinya membentuk lingkaran dan mereka berjalan tetap dalam bentuk lingkaran tersebut, biasanya seperti itu. Atau formasi yang sering kita lihat adalah formasi berbaris 3 banjar, berbaris horizontal dari kiri ke kanan. Ini yang biasa sering sekali kita melihat tuh yang formasi terakhir ini, berbaris 3 banjar atau horizontal. Lanjut lagi. Pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ada permainan tradisional Bakia. Ada yang tahu permainan ini atau ada yang pernah memainkan permainan ini? Nah, permainan Bakia ini adalah permainan yang berasal dari Sumatera Barat. Bakia biasa juga disebut dengan perompa bakua. Permainan ini membutuhkan kekompakan. Ini permainan yang sangat mudah kita lakukan karena kita hanya membutuhkan kekompakan dengan tim kita atau dengan teman-teman kita yang ada dalam satu kelompok. Nah, Bakia ini terbuat atau semacam sandal yang telapaknya terbuat dari kayu yang ringan dengan pengikat kaki yang biasanya terbuat dari kulit yang dipaku di kedua sisinya. Kalian bisa melihatnya di gambar di buku tema
satu ya, ada gambarnya. Dan Bu Guru yakin kalian pasti sudah pernah melakukannya atau minimal kalian pernah melihat perlombaan bakia. Biasanya perlombaan ini dilakukan pada saat perayaan hari 17 Agustus. Kalau di tempat Bu Guru sendiri biasanya ini dilombakan di tingkat RT, RW gitu, sering melakukan perlombaan bakia ini untuk meramaikan hari kemerdekaan kita 17 Agustus ya, kemerdekaan Indonesia. Sering sekali dimainkan. Hal yang bisa kita ambil dari permainan bakia tadi adalah perlunya menjaga kekompakan dengan tim kita, karena kompak adalah kunci keberhasilan dari permainan tersebut. Semakin kita kompak, kita bersama-sama dalam gerakan maju kaki kanan dan kiri, kita semakin cepat, semakin kompak, maka bisa menjadi pemenang dalam permainan bakia. Karena salah satu saja teman kita yang lamban atau tidak seirama, biasanya kita semua akan jatuh atau akan kesulitan melangkah. Sebagai penutup di pembelajaran kali ini, Ibu mengingatkan kembali mengenai materi indera pendengaran. Apa saja indera pendengaran yang kita pelajari, yaitu mengenai bagian-bagian indera pendengaran. Ada daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi ya. Di awal tadi sebelum ini sudah ada ya. Terus bagaimana cara merawat telinga kita? Dengan menjaga kebersihan telinga. Jangan terlalu sering mendengar suara yang terlalu keras, seperti suara musik yang keras, atau memakai di sini biasanya memakai headphone ya. Itu kalau kita memakai headphone, jangan terlalu keras menyetel volumenya supaya gendang telinga kita tidak rusak. Lalu cara kerja indera pendengaran bagaimana? Jadi suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke pusat saraf. Nah, dari pusat saraf tersebut diteruskan lagi ke dalam otak sehingga kita bisa mendengar. Nah, itu cara kerjanya telinga. Terus yang terakhir fungsi dari telinga. Yang pertama merupakan indera untuk mendengar. Yang kedua, telinga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Nah, kiranya cukup sekian pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ibu akhiri sampai di sini dan Ibu ingatkan, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dengan sabun, dan jika keluar rumah atau kalian mau bermain di luar rumah, jangan lupa memakai masker. Ya, Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.